pertanyaan. Ya, bulan ini kita sudah membahas iman, mujizat, dan kemenangan. Nanti minggu depan kita masuk di bulan Mei, kita akan belajar tentang sorga. Karena itu bulan di mana kita memperingati Yesus naik ke sorga. Dan kita akan belajar khusus tema sorga. Benarkah sorga itu ada? Seperti apa sorga itu? Ya, karena beberapa kelompok yang baru muncul hari ini mereka berkata nggak ada surga dan neraka. Nah, kalau nggak ada surga ngapain kita ibadah hari ini, ya? Nah, kita akan belajar minggu depan, bulan depan tentang sorga. Nah, sekarang judul kita adalah sebuah pertanyaan. Apakah saksi kebangkitan hanya mereka yang melihat Yesus bangkit? Ya, sebulan ini kita sudah belajar tentang banyak hal tentang kebangkitan Yesus. Tadi pagi Bu Grace menyampaikan bahwa 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, mereka dijumpai Yesus. Mereka berangkat ke Emmaus dengan putus asa, mereka berangkat ke Emmaus dengan sedih, mau pulang kampung, dan mereka nggak punya pengharapan lagi. Tapi begitu ketemu Yesus, mereka nggak jadi tinggal di Emmaus. Mereka balik ke Yerusalem dan mereka jadi saksi kebangkitan, gitu ya. Jadi kalau sore hari ini ada yang datang juga dengan susah, dengan lesu, gak ada pengharapan, saudaraku lagi loyo, biarkan kita ngalami kuasa seperti 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Amin saudaraku. Gak jadi tinggal di kampung, balik ke Emmaus dan mereka cerita bahwa Yesus ternyata bangkit, ya, bukan dicuri, mayatnya gak hilang. Nah, sekarang apakah saksi kebangkitan itu hanya mereka yang melihat Yesus bangkit? Kalau saksi kebangkitan itu hanya mereka yang lihat Yesus bangkit, maka kita bukan saksi kebangkitan dong. Gitu toh? Kalau mereka yang lihat, yang menjadi saksi hanya yang lihat Yesus bangkit, penampakan Yesus, maka Paulus juga bukan saksi kebangkitan. Apakah Paulus masuk kategori saksi kebangkitan? Karena Paulus ini muncul belakangan. Ketika Yesus 3,5 tahun ngajar murid-muridnya, dia masih teroris, dia masih orang Farisi yang ikut nolak Yesus, yang ikut membenci Yesus. Dia nggak lihat Yesus bangkit. Apakah Paulus juga saksi kebangkitan? Karena dia nggak lihat Yesus bangkit. Nah, untuk itulah kita belajar. Bilang sama sebelahnya, mari kita belajar. Haleluya. Bilang saudaraku ya, haleluya. Markibel, nah, gitu ya. Kalau saya ini Denny yang bukan Siregar ya. Kalau Denny Siregar, markibong, mari kita bongkar, ya kan? Kalau Denny yang bukan Siregar, markibel, mari kita belajar. Haleluya. Next yang berikutnya, kita akan lihat Kisah Rasul 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ini sudah sedikit dibahas Vion, tapi kita lihat dari kacamata yang berbeda. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 saya baca, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah saudaraku, ini dikatakan Yesus menjelang waktu dia take off ke surga. Gitu ya. Jadi bayangkan tuh, teknologi aerodinamika, sebelum ada pesawat, Yesus sudah punya teknologi aerodinamika. Nah gitu kan, dia nggak pakai pesawat jet, tetapi dia bisa melawan gravitasi. Nah itu salah satu bukti bahwa dia penguasa teknologi. Ya, puji Tuhan ya. Teknologi aerodinamika, hari ini pesawat dia take off, meninggalkan dan melawan gravitasi dengan sebuah alat, dengan sebuah teknologi. Tapi di zaman itu Yesus naik ke surga tanpa alat, tanpa teknologi, karena dia yang punya segala teknologi. Yang mengerti katakan amin saudaraku ya. Jadi he is God of all technology, haleluya. Jadi dia Tuhan atas semua teknologi. Teknologi harus tunduk dan itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, sebelum dia terangkat ke surga, dia ngomong, tetapi kamu, siapa kamu ini? Ya pendengar, murid-murid yang menyaksikan dia terangkat ke surga. Ada yang bilang ini 500 orang, seperti yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Beberapa berkata itu beda, kelompok 500 dengan kelompok yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga itu beda.
Tapi oke lah, katakanlah kita nggak pernah ngerti. Ini 500 orang, artinya kamu ini 500 orang. Artinya 500 orang ini akan jadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu yang 500 orang ini akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi apakah ayat ini nggak berlaku buat kita? Kalau ini dikatakan hanya 500 orang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi inilah saksi kebangkitan yang lihat Yesus setelah bangkit. Gitu ya. Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri berulang-ulang 40 hari, kita sudah lihat. Dan merekalah yang disebut saksi kebangkitan, yang asli, yang nyata, saksi hidup, begitu ya. Oke, next yang berikutnya. Kemudian dalam perkembangannya, Kisah 1 ayat 18, mereka kemudian kumpul di loteng Yerusalem. Oke, mereka berdoa setelah Yesus ngomong begitu, Yesus naik ke surga, lalu mereka kumpul di Yerusalem. Mereka nggak melayani dulu, mereka doa, minta Roh Kudus turun. Nah kemudian Petrus ngomong begini, di forum doa, di forum perkumpulan rasul-rasul itu, dia ngomong begini, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka. Saya stop dulu. Jadi Petrus ngomong begini, Yudas ini kan udah mati. Yudas ini kan murtad, dia menjual Yesus. Jadi sekarang kita cuma 11 orang nih rasul. Jadi harus ditambah satu rasul lagi untuk ganti posisi Yudas. Syaratnya apa? Nah ayat 21 saya baca. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka, ini syaratnya, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi syarat pertama, pengganti Yudas itu haruslah mereka yang kumpul 3,5 tahun dengan Yesus. Itu syarat pengganti Yudas. Dan kemudian ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes Pembaptis sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk apa? Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Gitu. Saudaraku, mereka usul 2 orang dan mereka kemudian doa, mereka undi. Gitu ya. Mereka undi dan mereka berdoa. Nah, intinya yang saya ingin sampaikan, pengganti Yudas syaratnya adalah orang itu harus kumpul selama 3,5 tahun ketika Yesus melayani. Jadi kumpul dengan kita ngerti orangnya. Supaya benar-benar saksi, karena mau jadi saksi kebangkitan. Saksi itu harus ngalami langsung, lihat langsung, dengar langsung, dan bisa ada di kejadian, ada saat peristiwa itu terjadi. Kapan kumpulnya itu? Dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Jadi artinya syarat pengganti Yudas harus orang yang lihat Yesus naik ke surga. Itu baru namanya saksi kebangkitan. Oke, next. Kisah 2 ayat 32. Nah sekarang ini adalah cuplikan dari kalimat khotbah Petrus. Ketika kemudian Roh Kudus turun, 120 orang murid dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem, dan kemudian orang Yahudi berkata, ngapain sih mereka jam segini udah mabuk anggur manis, mereka lagi mabuk nih, mereka lagi fly, gitu kan. Lalu Petrus menjelaskan apa yang terjadi, dan dalam satu kalimatnya dia ngomong begini, Kisah 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Siapa kami? 120 orang yang penuh Roh Kudus itu. Jadi kami semua adalah saksi kebangkitan yang lihat Yesus menampakkan diri setelah bangkit. Jadi dia nggak dicuri, dia nggak hilang, tetapi dia bangkit. Kami lihat sendiri. Teman kami Thomas nih, kalau ini ditambahi, teman kami Thomas dia pegang lukanya Yesus, gitu. Si Maria Magdalena ini dia peluk kakinya Yesus. Kami di pantai, Yesus makan ikan sama-sama kami. Kami saksi. Nah makanya kemudian yang terjadi, murid-murid itu berani mati untuk mempertahankan kesaksian. Kenapa? Karena ngalami langsung, gitu ya. Ya, jadi artinya
wajar kalau mereka disebut saksi kebangkitan. Pertanyaannya lagi, lah apakah kita termasuk saksi kebangkitan apa enggak? Nanti kita akan jawab. Bilang sama sebelah, tetap di saluran yang satu ini, jangan kemana-mana. Bilang saudaraku ya, haleluya. Oke ya, tetap di saluran yang satu ini, jangan kemana-mana. Kita akan jawab pertanyaan itu sebentar. Nah sekarang berikut ini kita akan lihat tentang Saulus atau Paulus. Next. Paulus ini kan muncul dan bertobat belakangan. Dia tidak masuk golongan, kalau tadi istilah Bu Grace pagi, 12 rasul anak domba. Jadi 12 rasul itu disebut rasul anak domba. Paulus rasul, tetapi bukan 12 rasul yang dimuridkan Yesus. Apakah Saulus saksi kebangkitan? Ketika dia bertobat, dia cuma lihat cahaya, nggak lihat Yesus. Dan dia dengar suara. Saya baca, Kisah 9 ayat 3, 4, lompat 5, 7, 8. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi Paulus cuma lihat cahaya. 3, 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus kan tidak nusuk Yesus langsung kan? Saulus tidak maku tangannya Yesus, Saulus tidak nombak Yesus. Tapi Saulus menganiaya pengikut Yesus. Jadi camkan baik-baik, menganiaya pengikut Yesus sama dengan mengikut Yesus. Menganiaya pengikut Yesus sama dengan menganiaya Yesus, benar? Iya. Jadi bilang sama-sama, ganggu gereja sama dengan ganggu Yesus. Bilang gitu saudaraku, bilang saudaraku. Ya, ini ayatnya, benar ya? Saulus ini nggak nusuk Yesus secara langsung, dia cuma menganiaya pengikut Yesus, gereja Tuhan. Jadi makanya jangan pernah khawatir kalau kita anak-anak Tuhan. Ya, biarkan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bela hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, haleluya ya. Jadi menyakiti pengikut Yesus, menyakiti gereja, ganggu gereja sama dengan ganggu Yesus. Yesus yang ikut sakit. Makanya dia tegur, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Saya mau tanya, kalau kita baca cerita ini, kira-kira Saulus lihat sosok Yesus enggak? Sekilas kalau kita baca ini, enggak lihat sosok Yesus ya. Karena dia cuma lihat cahaya. Cahayanya saja sudah bikin buta 3 hari. Nah gitu. Saulus gak lihat, tapi dalam banyak suratnya dia berkata, aku saksi. Loh kok dia berani ngomong saksi? Dia gak pernah lihat Yesus kok. Dia gak pernah ketemu Yesus secara langsung ketika Yesus 3,5 tahun melayani. Dia gak pernah ketemu, dia mungkin cuma lihat dari jauh sebagai golongan Farisi juga. Dia cuma lihat dari jauh, ini orang sesat nih. Dia ngumpulin murid-murid, bikin mujizat, dia ngusir setan dengan penghulu setan. Mungkin sama dia pendapatnya dengan orang Farisi yang lain. Tapi kok dia ngomong bahwa dia saksi di banyak ayat. Sekilas kalau kita lihat ini, Saulus gak lihat Yesus, dia cuma lihat cahaya, dia dengar suara. Dan orang-orang teman-temannya, dia dengar suara itu ayat 7, tapi tidak lihat seorang juga pun. Yang namanya saksi kan harus lihat sendiri. Mari kita buka fakta yang berikutnya, next. Ya ini, Kisah 23 ayat 11. Dia ngomong begini, dia kesaksian pada malam berikutnya, ini dalam satu peristiwa. Saya tadi gak sempat perhatikan cepat-cepat saudaraku ya, ini di peristiwa apa. Tapi dia ngomong pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi rupanya Saulus ini dalam beberapa kesempatan, nanti kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul, dia itu ketemu Yesus dalam penglihatan. Apakah Yesus datang secara fisik ataukah bisa diraba, enggak jelas. Tetapi ada yang menduga juga bahwa di Kisah 9
ketika dia lihat cahaya itu, mungkin dia juga lihat Yesus. Mungkin, nggak jelas. Sekilas kalau kita baca cuma cahaya sih. Tapi dalam peristiwa berikutnya, dan nggak cuma ini saudaraku, Yesus tuh menampakkan diri. Makanya nanti kepada jemaat di Korintus dia berkata ketika perjamuan kudus, apa yang sudah kuterima dari Tuhan kuteruskan kepadamu. Bahwa pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Paulus ngutip itu loh. Gitu. Paulus ngomong itu padahal Paulus tidak ada di perjamuan terakhir. Paulus tuh nggak hadir, dia masih teroris kan. Dia nggak hadir di perjamuan Paskah sebelum Yesus disalibkan. Tapi kepada jemaat Korintus dia ngomong begini, apa yang sudah kuterima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu. Bahwa pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Dan setelah itu dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, inilah darah perjanjian. Dia kutip itu. Dia copy paste sama dengan yang Yesus katakan di perjamuan terakhir. Artinya kesimpulannya adalah Paulus lihat Yesus. Paulus itu sudah sering ketemu Yesus dalam penglihatan, dalam doa. Gitu. Jadi Yesus sendiri berkata, nih, kuatkan hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Paulus bisa bersaksi kenapa? Karena dia lihat, dia dengar, dia ngalami perubahan hidup. Jadi dia bersaksi. Jadi tidak salah kalau Paulus disebut saksi. Gitu. Next. Nah, sekarang portinyi ini, haleluya ya, kembali kepada ini. Yang disebut sebagai saksi, kita bagaimana? Dan kita mulai akan mengarah nih. Yang disebut sebagai saksi tidak hanya mereka yang melihat Yesus secara fisik. Tidak hanya mereka yang melihat Yesus secara fisik. Buktinya, yuk saya punya 2 bukti. Yuk next, yang berikutnya. 2 Timotius 1 ayat 8. Dia ngomong sama anak muda yang namanya Timotius, dia bilang begini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya tidak yakin bahwa Timotius ini pernah ketemu Yesus. Mau dalam penglihatan ataukah secara fisik. Saya meragukan karena dia anak muda nih. Tapi Paulus dia berkata, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi artinya yang disebut saksi itu bukan hanya mereka yang saksi hidup yang hadir lihat Yesus setelah dia bangkit. Timotius pun disebut saksi. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Ini siapa? Ini Musa dan Elia. Musa dan Elia tuh pribadi yang muncul di perjanjian lama. Ya kan? Dia pribadi perjanjian lama. Walaupun di perjanjian baru, Matius 17, dia pernah turun berbincang-bincang dengan Yesus. Gitu kan? Nah, Musa dan Elia disebut 2 saksi. Musa dan Elia juga disebut saksi. Jadi sekali lagi, yang disebut saksi bukan hanya mereka yang hadir di peristiwa 40 hari ketika Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri. Jadi artinya gini, ada penampakan Yesus setelah bangkit dan sebelum naik ke surga, kita sudah bahas ya, selama 40 hari ia berulang-ulang dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa dia hidup. Jadi ada penampakan Yesus setelah bangkit sebelum dia naik ke surga, tapi ada penampakan Yesus setelah dia naik ke surga. Termasuk kepada Paulus, ya, termasuk kepada Paulus dan kepada beberapa orang yang bersaksi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, enggak usah cari-cari lihat, saya belum pernah lihat. Saya 30 tahun lebih melayani juga belum pernah lihat dia secara fisik kok Saudaraku. Lah belum pernah lihat, Pak Denny aja belum pernah lihat, kok berani bersaksi? Nanti kita akan jawab. Apakah kita boleh disebut saksi? Gitu. Saya nggak pernah lihat Yesus secara fisik, apakah dalam penglihatan? Ya kalau Bu Febo sih karena ya pelayanannya modelnya begitu, karunianya begitu, ya mungkin lebih sering Bu Febo lihat saudaraku ya. Tapi kalau saya, dan saya nggak minder kok saya belum pernah lihat Yesus. Lah ngapain lihat kalau sudah percaya, ya kan? Tuhan berkata sama Thomas, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak
melihat. Bilang sama sebelah, berbahagialah kamu. Bilang saudaraku, berbahagialah ya. Walaupun gak lihat tetapi kita percaya, berbahagialah kita ya. Oke, puji Tuhan. Jadi ada penampakan Yesus setelah bangkit sebelum dia naik ke surga 40 hari. Tetapi ada penampakan setelah dia naik ke surga, termasuk kepada Saulus. Stefanus juga lihat Yesus, ya kan? Stefanus ketika mau dirajam, dia lihat langit terbuka dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan. Itu penampakan Yesus setelah dia naik ke surga. Artinya, kalau Stefanus ngalami, Paulus ngalami, saya percaya sih di antara kita juga bisa ngalami. Tapi nggak usah minta-minta itu deh, ya. Saya lebih seneng kalau Yesus itu menampakkan diri muncul kepada teman-teman kita yang belum percaya di luar gitu kan. Mereka lagi melakukan doanya, mereka lagi melakukan ritual doanya teman-teman sana dan kemudian Yesus datang. Wah, itu membuat mereka bertobat. Saya lebih senang begitu. Kalau kita mah sudahlah, kita udah percaya kan. Bapak Ibu percaya Yesus hidup dan bangkit dari kematian, amin. Iya, haleluya ya. Katakan sebelah, Yesus bangkit, iblis bangkrut. Bilang saudaraku, haleluya ya. Yesus bangkit, iblis bangkrut, haleluya, puji Tuhan. Percayalah bahwa Yesus bangkit, maka dan kita percaya. Oke ya. Jadi, Yesus masih bisa menampakkan sampai sekarang ini kepada orang-orang tertentu yang dia mau. Dan dia tentu punya misi, gitu kan. Kalau Yesus menampakkan diri, apakah dalam penglihatan, dalam bentuk fisik, dan kesaksian banyak saudara, ya orang-orang yang melihat dia. Jadi jangan batasi, ya itu kan dulu penampakan sudah dulu, sekarang nggak bisa. Bisa, Stefanus ngalami, Paulus ngalami, kan gitu. Nah, sekarang kita akan jawab. Next, bagaimana dengan kita? Nah, apakah mereka ini saksi saudaraku? Iya, coba tanya sebelah. Saksi opo sanksi? Tanya saudaraku, haleluya ya. Iya, saksi opo sanksi? Beda loh saudaraku ya. Jadi kesaksian itu sesuatu yang mantap yang dialami secara pribadi gitu. Tapi kalau kesangsian saudaraku itu bukan lu buat, itu lu buat-buat. Haleluya gitu ya. Nah, itu kesangsian. Haleluya. Kalau kesaksian itu kita ngalami sendiri, kita lihat sendiri, kita dengar sendiri, itu kesaksian. Mantap itu loh, aku ngalami sendiri kok gitu. Kamu gak bisa debat, kamu gak bisa salahin karena aku ngalami sendiri. Tapi kalau orang gak ngalami lalu merasa bahwa dia ngalami, saudaraku. Satu kali ada kecelakaan di jalan, saudaraku. Ada kecelakaan di jalan, dan orang, ngerubungin, saudaraku. Ngerubungin, wartawan lewat, wah ini pasti ada sesuatu yang jadi bahan berita nih, gitu kan. Dia berkata, ada apa, sebentar, orang rubuh. Dia berkata, saya orang tuanya. Wah, langsung orang minggir sudah orang tuanya. Ternyata setelah di situ monyet yang ketabrak, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan ya. Ternyata setelah itu monyet yang ketabrak, saudaraku, dan dia ngacir, saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Ini kan dia hanya kesangsian, ini namanya kesangsian, saudaraku ya, ini namanya kesangsian gitu. Demi meliput berita, wah ini orang ketabrak rame, apa-apa, sebentar ini lagi ribut. Saya orang tuanya, orang buka jalan ternyata monyet yang ketabrak, saudaraku. 1-0. Nah, itu baru namanya kesangsian, bukan kesaksian ya. Oke, dibuat-buat. Nah, ada juga saksi palsu. Nah, saya sudah bahas di OBS, Online Bible Study. Jadi kita punya program Online Bible Study, pelajaran Alkitab 10 menit setiap hari ya. Yang dengar OBS, rajin dengar OBS seminggu lalu pasti sudah ngerti. Ya, sudah ngerti yang saya maksudkan. Gitu. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa disebut saksi? Next, yang berikutnya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dalam bahasa Yunani, saksi dipakai kata martus. Dari kata martus muncul kata martir. Makanya martir, orang-orang yang mati syahid, itu adalah saksi, orang yang bersaksi dan berani mempertahankan kesaksiannya bahkan dengan nyawanya sendiri. Jadi dari kata martus muncul kata martir. Ini saksi. Nah, kisah 1 ayat 8 tadi berkata, tetapi kamu
akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Rupanya, perhatikan kalimat, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah sekarang logikanya begini, Roh Kudus kan gak hanya dicurahkan untuk 120 orang di loteng Yerusalem. Roh Kudus kan juga dicurahkan untuk kita. Yang percaya Roh Kudus dicurahkan juga untuk kita, katakan amin. Ya. Roh Kudus juga turun atas kita. Pengurapannya itu ada atas kita. Dan Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Memang Tuhan ngomong ini kepada saksi kenaikan Yesus terangkat ke surga. Tapi kan kemudian Roh Kudus itu juga menjamah kita, anggota gereja. Kita gereja akhir zaman. Jadi kita boleh disebut saksi. Kita boleh mengerjakan pekerjaan saksi. Jadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tadi pagi saya bersaksi saudaraku, tadi saya menyampaikan bahwa beberapa minggu ini komputer kita itu trouble, ya, komputer kita trouble. Dan Nathan kasih laporan, Pak ada spare part yang harus diganti, 700.000. Saya coba tanya sama pemegang kas, dana multimedia, sound multimedia, ya sekian gitu. Katanya Nathan, tanya sekian katanya gitu. Waduh kurang nih, gitu. Tapi saya bilang sama Nathan, eksekusi saja. Karena tidak banyak gereja yang masih mempertahankan siaran online ya saudaraku. Jadi kita ini ada rekaman dan kemudian kita upload ke YouTube. Kalau di YouTube yang nonton mungkin awal-awal mungkin puluhan, 50-an, mungkin dalam perkembangan bisa ratusan. Tapi kalau di TikTok, waduh ribuan ya, berapa ribu? Sampai 9.000 ya, tuh di TikTok tuh, gitu. Jadi dengan itu saya berpikir Tuhan, ini pelayanan online begini tuh cost-nya cukup mahal sebenarnya. Penanganannya lebih ribet dan kemudian ada cost. Apakah wifi lah, apakah alat yang sering rusak. Karena kita ini pasca pandemi kita masih mempertahankan siaran online. Gitu. Walaupun situnya rekam dulu baru upload gitu ya. Tapi saya mikir, saya ditantang. Ini mau dilanjutkan apa enggak nih, cost-nya gede. Dan kemudian penanganannya lebih ribet. Tapi demi supaya kita ini bersaksi kepada dunia, maka kita harus pertahankan pelayanan online saudaraku ya. Yang setuju katakan amin saudaraku. Iya. Kenapa? Karena kita saksi sampai ke ujung bumi. Hari ini kita nggak perlu ke Afrika, kita bisa bersaksi untuk orang Afrika melalui media sosial. Makanya media sosial kita itu yang genah, yang mutu gitu loh saudaraku ya. Haleluya ya. Pak, saya itu dagang Pak, jadi media sosial saya itu ya untuk dagang. Ya enggak apa-apa, bikin 2 akun toh yo, gitu kan. Akun dagang sama akun kesaksian beda lah ya, harusnya gitu saudaraku ya. Enggak masalah saudara, kalau untuk dagang sih mending gitu kan. Kalau untuk dagang, untuk open order enggak masalah saudaraku ya. Asal jangan yang lebay-lebay gitu saudaraku ya. Itu kita jadi saksi bagaimana kalau kita punya peluang bersaksi sampai ke ujung bumi. Saudaraku, hari ini kita dimudahkan untuk kita jadi berkat seluruh bumi. Media sosial, online, itu nembus kemana saja saudaraku. Jadi mari kita jadi saksi. Ya, mari sebarkan kebaikan, jadi berkat di dunia nyata, jadi berkat di dunia maya. Haleluya, itu harus jadi prinsip kita. Ya, media sosial kita harus kudus, media sosial kita harus inspiratif. Gitu. Media sosial kita harus memberkati orang, gitu saudaraku ya. Jadi nanti mungkin ada akun Cokro Ministry. Wah, gitu saudaraku ya. Wis keren. Haleluya, puji Tuhan ya. Iya, wah, Cokro Ministry Internasional. Nah, itu kan haleluya. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk jadi saksi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu terima kuasa, kamu jadi saksi. Jadi artinya kita boleh tidak disebut saksi? Bisa, karena kita juga ngalami Roh Kudus yang sama. Oke, next, kesimpulan. Yang pertama, kita melihat Yesus saat mengalami kebaikan-kebaikannya. Engkau terima mujizat, engkau lihat Yesus walaupun tidak dalam bentuk fisik. Kok bisa ya? Aku tuh butuh uang tiba-tiba. Lagi berpikir,
Nyileh sopo, tiba-tiba ada mujizat, Tuhan berkati saya. Kok bisa ya? Kalau engkau anak Tuhan, engkau harus percaya itu Tuhan yang mengerjakannya. Jadi setiap kebaikan, setiap mujizat, setiap anugerah itu kita sudah lihat Yesus. Walaupun kita nggak lihat blegernya, fisiknya, kita nggak lihat. Tetapi ketika kita ngalami mujizat, itu kita lihat Yesus. Saksikanlah, haleluya. Ya. Yang kedua, kita mendengar Yesus saat kita membaca lalu mengalami kuasa firman Tuhan. Kita dengar Yesus, itu surat cintanya. Ya kita dengar khotbah di YouTube, kita dengar OBS, itu suara Yesus, saudaraku ya. Melalui Pak Denny, gitu, saudaraku ya, haleluya ya. Yesus gak pernah salah, Pak Denny kadang-kadang belepotan, sorry salah, nah, gitu kan. OBS, online Bible Study. Jadi saudaraku, kita dengar Yesus saat kita baca firman dan kita mengalami kuasa firman. Yang nomor 3, kita mengalami Yesus saat Roh Kudus turun, menjamah dan mengurapi kita. Kita sekarang melihat, kita mendengar, dan kita mengalami Yesus. Yuk pemain musik siap. Artinya, ini yang terakhir. Yuk next. Kita baca sama-sama statement ini sebagai akhir. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita menjadi saksi saat kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi orang yang menjadi saksi, apakah saksi kebangkitan, saksi hidup, saudaraku? Ya, kalau kita mau bedakan orang-orang yang lihat Yesus terangkat ke surga, kita sebut saja saksi hidup, gitu ya. Kita bukan saksi hidup. Kalau di pengadilan itu ada namanya saksi ahli. Saksi ahli itu bisa nggak ada di peristiwa. Saksi ahli itu bisa nggak ada, nggak lihat langsung, nggak dengar langsung, dan kemudian tidak ngalami langsung. Tapi dia bisa bersaksi di persidangan, namanya saksi ahli. Dia bersaksi karena pengetahuannya. Nah mungkin kita nggak lihat Yesus terangkat ke surga. Kita nggak lihat Yesus menyembuhkan orang, ngusir setan. Tapi ketika Tuhan menjamah hidupmu, engkau ngalami Tuhan secara pribadi, engkau adalah saksi. Ya. Jadi kita akhiri bulan ini tema iman, kemenangan, dan mujizat dengan pergi sebagai saksi. Sesimpel pengalamanmu dengan Tuhan, saksikan. Engkau gak perlu belajar teologi dulu. Bersyukur ya ini Bu Wati, Maria Wati bangun lagi sekolah teologi, saudaraku ya. Wih, luar biasa ya. Tanpa tahu ternyata dari Kalinegoro akhirnya ada juga hamba Tuhan yang sekolah teologi di Singapura, saudaraku. Ya, mereka tinggal di sana. Ya kita doakan Bu Wati jadi berkat, ya. Kita sudah pernah berjalan bersama-sama ketika kita remaja dalam persekutuan di Karisma, jadi berkat untuk Singapura, dan biarkan kita berdoa. Jadi mari kita berdoa supaya punya pengalaman pribadi setiap hari dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Anak-anak kita doakan Tuhan, biarkan dia bukan cuma iman warisan, biarkan dia ngalami kebaikan Tuhan, gitu ya. Kita bisa ngajarin iman dan itu jadi warisan iman untuk anak-anak kita. Tapi kalau mereka nggak ngalami secara pribadi, itu nggak akan mantep. Ya, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Aku melangkah, aku melangkah
waktu gak pernah kembali. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Sekali lagi aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, haleluya, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita pulang, sebelum kita selesai, tahu nggak ada 3 macam kebangkitan? Kebangkitan dulu, kebangkitan sekarang, dan kebangkitan nanti. Kebangkitan dulu dialami oleh Yesus. Lazarus pernah bangkit walaupun mati lagi. Anak muda di Nain pernah bangkit, mati lagi. Tapi Yesus bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Ini kebangkitan yang sudah pernah terjadi dulu. Kebangkitan nanti apa? Ketika dia datang, orang-orang percaya dibangkitkan, dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang tidak percaya dibangkitkan untuk diadili. Kebangkitan nanti akan terjadi ketika Yesus datang. Tapi kebangkitan sekarang adalah kebangkitan semangat kita, kebangkitan pengharapan kita. Yang lesu, yang susah, yang putus asa, yang kecewa, yang terluka, hari ini mengalami perubahan kehidupan. Kebangkitan bisa terjadi hari ini ketika manusia di dalammu dijamah oleh Tuhan. Tuhan mengasihimu. Kalau engkau dengar khotbah ini, dengar firman ini, Tuhan ingin memperbaharui hidupmu. Tuhan sedang ingin menjadikan engkau saksi kebangkitannya. Ketika kita mengalami kebangkitan, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita ngerti ini dilakukan oleh pribadi yang hidup. Ketika kita disembuhkan dari sakit, ketika kita ditolong keluarga kita, ketika kita mengalami masalah, pertolongan-pertolongan yang ajaib mujizat, kita ngerti itu dikerjakan oleh Yesus yang hidup. Artinya kita adalah saksi dari kehidupannya. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku melangkah jalani hidup ini. Jangan sia-siakan waktumu. Aku melangkah Jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apa hidup kami Tuhan? Ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Bangkit, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia.
jamah anakku Ayub dalam nama Yesus. Ayub, terima lawatan Tuhan dalam hidupmu. Biarkan jamahan tangan Bu Febe menggantikan jamahan pelukan kasih seorang ibu. Biarkan pelukan seorang ayah digantikan dengan pelukan dari Yesus sore hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus kita hidup, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Welcome home my son. Haleluya. Welcome home my son. Ayo Tuhan mengasihi. Haleluya. Inilah pelukan Bapa yang tidak pernah kau rasakan. Inilah pelukan Tuhan yang tidak pernah kau alami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti apapun keadaanmu, Tuhan sayang engkau. Tuhan gak pernah buang engkau. Tuhan gak pernah buang engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan terima engkau apa adanya. Terima Roh Kudus. Terima pengurangan. Haleluya. Welcome home. Welcome home my son. Haleluya. Jamah. Jamah. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Buka hatimu untuk Yesus. Buka hatimu untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Roh Kudus turun. Mari angkat tangan kita. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang biarkan setiap kami mengalami lawatan Tuhan, sebab kami mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Dan kami adalah saksi-saksi-Mu. Kami mengalami lawatan dari firman-Mu. Roh Kudus ada atas kami. Karena itu bangkitkan mereka yang sedang putus asa sore hari ini. Baik yang di lantai atas, baik yang di lantai bawah. Orang-orang tua, lansia, yang lemah, yang ada di lantai bawah. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Dan biarkan kami pulang jadi saksi. Tuhan, besok kami akan kerja lagi. Besok anak-anakku akan sekolah. Biarkan kami jadi saksi Tuhan. Dan sekarang pulanglah. Jadilah saksi, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus. Memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Amin. Terimalah perlindungan yang sempurna. Amin. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.